Silakan duduk. Para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan kaum muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berkah dalam. Kalau kita perhatikan selama kisah Pasio, kisah sengsara tadi, rupanya perjalanan Yesus banyak yang terlewatkan. Kebanyakan dari kita masih tetap di taman saat Yesus berdoa dengan para muridnya. Apa yang terjadi? Para muridnya ngapain? Apa? Tidur. Jadi rupanya selama kisah sengsara Yesus sudah mengalami banyak penderitaan. Kita masih di taman Zaitun. Kita masih tidur. Yesus bilang, masa bentar doang gak bisa? Ini gak kuat Yesus. Lalu kita terus di Taman Firdaus. Tahu-tahu kaget Yesus sudah. Pas berlutut tadi Yesusnya ngapain? Sudah mati, baru kita kaget. Ayo berlutut. Yesus sudah mati. Jadi banyak kisah yang rupanya terlewatkan oleh kita. Karena kita terlalu menghayati kisah Taman Zaitun. Tetapi karena hari ini kita masing-masing membawa salib. Saya ingin masing-masing mengambil salib itu. Pada bawah enggak? Pada bawah enggak? Bawah ya. Sekarang perhatikan salib itu. Perhatikan baik-baik, lalu jawab pertanyaan saya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang membuat Yesus tersalib di situ? Kita kembali ke Mada Bakti tadi 411. Coba bisa ditampilin enggak? Mada Bakti tadi yang di Pasio dinyanyikan juga. Coba kita nyanyikan di situ. Organis bisa kasih tone enggak? Kita sama-sama nyanyikan referennya ya. Hai umatku, apa salahku padamu? Jawab aku, kapan kau susah? Saya baca baitnya ya. Engkau mati kuhidupkan, engkau sakit kusembuhkan. Namun kini balasanmu, aku sudah kau salibkan. Pertanyaannya, siapa yang menyalibkan Yesus? Berapa kali kita salibkan Yesus? Lihat. Jadi rupanya kita itu adalah para pembunuh berdarah dingin. Tiap hari Jumat kita datang cium salib. Pulang cium salib. Kita bunuh lagi dia. Ada yang ikut tablo, nonton tablo sampai air matanya itu sampai habis-habisan. Gitu ya. Habis ikut tablo, salibkan lagi Yesus. Jadi mungkin bukan kita seperti pembunuh berdarah dingin, tapi mungkin kita psikopat yang sangat parah. Kita menangisi orang yang kita bunuh. Kita kasihan orang yang kita bunuh, tapi setelah itu kita bunuh lagi. Tiap tahun. Pertanyaannya, apa yang salah dengan kita?
Kenapa kita harus setiap tahun mengenang kisah Jumat Agung ini? Kenapa setiap Jumat Agung, setiap tahun kita harus datang, kita cium salib Yesus? Jangan-jangan kita adalah Yudas Iskariot. Apa yang terjadi di taman? Supaya orang-orang para serdadu itu mengenal Yesus, apa yang dilakukan oleh Yudas? Mencium Yesus untuk menunjukkan ini yang harus kamu bunuh. Jadi jangan-jangan setiap Jumat Agung kita datang cium salib, kita mau menunjukkan kepada setan, kepada serdadu, kepada yang lain, ini loh orang yang harus kamu bunuh. Sadis enggak kita itu? Sadis enggak? Psikopat enggak? Pembunuh berdarah dingin enggak kita itu? Dan setiap tahun orang Katolik malam Paskah boleh enggak datang. Yang penting datang saat kapan? Jumat Agung itu wajib orang Katolik itu. Jadi orang Katolik itu wajib datang untuk salibkan Yesus. Tidak pernah bangkit. Hanya datang untuk salibkan Yesus. Maka malam Paskah enggak datang enggak apa-apa, Minggu Paskah enggak datang enggak apa-apa, yang penting Jumat Agung jangan absen. Saatnya untuk apa? Menyalibkan Yesus. Saatnya untuk apa? Membunuh Yesus. Luar biasa memang orang Katolik itu. Tepuk tangan untuk orang Katolik. Hebat memang ya. Dan pada hari ini, apakah kita akan melakukan itu lagi di Jumat Agung berikutnya? Pertanyaannya adalah, apakah setelah pulang dari sini, saya akan sekali lagi membunuh Yesus? Sepulang dari sini hidup saya kembali seperti zaman dulu, seperti kemarin-kemarin. Kembali lagi hidup dalam dosa. Kembali lagi mengkhianati Yesus. Kembali lagi untuk menjual Yesus. Lalu Yesus akan bernyanyi dengan lagu yang sama yang tadi kita nyanyikan. Apa salahku padamu? Yesus ada salah apa sama kalian? Ada salah enggak sama kalian? Terus ngapain kalian bunuh? Enggak tahu malu. Tapi itu akan kita lakukan terus menerus. Maka kadang-kadang saya berpikir, orang Katolik itu orang yang paling tidak kreatif. Selalu melakukan dosa dan dosanya itu sama saja. Bayangkan pengakuan dosamu kemarin sebelum Paskah dengan pengakuan dosamu sebelum Natal. Sama enggak? Sama enggak? Enggak, sama. Beda tipis, kalaupun ada beda mungkin satu. Kalian enggak kreatif buat dosa itu ya? Sampai Romo itu hafal dosamu itu. Masuk ke ruang pengakuan dosa, lihat wajah Romo udah nggak perlu mikir lagi, nggak perlu dengar lagi, Romo udah siapkan. Ini penitensinya apa? Karena udah tahu dosamu apa saja. Artinya kita nggak pernah berubah. Mari kita pada kesempatan tahun jubileum ini, tahun kita menerima kerahiman Tuhan, tetapi juga menjadi tahun kita kembali membangun harapan. Tema tahun jubileum itu tentang harapan. Bukan hanya soal saya diampuni, bukan soal saya dibebaskan lagi dari dosa, memperoleh indulgensi. Bukan hanya sampai di situ. Tahun ini mengajak kita untuk melihat bahwa ada harapan untuk kita berubah. Ada harapan bahwa saya akan menjadi lebih baik.
Paling gak minimal seperti penjahat yang bertobat. Kalaupun hari ini kita menyalibkan, paling gak kita mulai belajar. Yesus, ingatlah akan daku. Jangan setelah ini, setelah kita cium salib ini, ibadat cium salib, pulang lalu kita salibkan lagi Yesus. Maka bagus juga tahun ini masing-masing membawa salib. Salib yang kita cium hari ini, bawa pulang ke rumah. Simpan di tempat yang mudah kau lihat. Jangan simpan di tempat yang paling tersembunyi. Setiap kali kamu masuk kamar, melewati tempat itu yang paling sering kau lewati, pasang salib itu. Dan lihatlah setiap saat kau melewati tempat itu, lihat, pandang salib itu. Itu perbuatanmu buat dia tersalib. Sehingga ingatkan kita, Yesus, maafkan saya karena saya sudah menyalibkanmu. Tetapi mulai saat ini, aku akan berjuang untuk tidak lagi menyalibkanmu. Maka nanti setelah cium salib, salib yang Anda bawa itu, letakkan itu di tempat yang paling mudah Anda lihat di rumah ketika di rumah. Paling sering Anda lewati, paling sering Anda pandangi. Dan ingatlah selalu bahwa saya tidak akan menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Untuk yang anak-anak mungkin sudah 10 tahun, 12 tahun, 12 kali berarti Anda menyalibkan. Jangan sampai dari usia 10 sampai 70 tiap tahun Anda menyalibkan. Bagi yang sudah tua, sudah 70, 80, mungkin biarlah 5 tahun, 10 tahun ini Anda tidak usah menyalibkan Yesus. Cukup 70 tahun menyalibkan. 5 tahun biarlah orang lain menyalibkan. Sepakat? Kita sepakat? Kita sepakat? Sepakat kita? Atau mungkin yang usia 20, mungkin 20 tahun saya ikut menyalibkan, ikut bersama orang Israel menyalibkan Yesus. Tetapi biarlah sisa usiaku sampai 100 tahun, 70 tahun, 80 tahun, saya tidak mau ikut terlibat lagi. Bisa? Bisa berjanji hari ini kita? Kalau enggak janji, enggak usah cium salib. Daripada kau cium, setelah itu kau bunuh lagi dia. Setelah kau cium, kau salibkan lagi dia. Berani kita berjanji? Janji kita? Janji kita? Janji tidak akan salibkan Yesus lagi? Janji gak akan ikut membunuh Yesus lagi? Kita janji di depan kaki salib ya. Yesus akan mendengarkan janji kita. Mari kita buka hati kita, kita berjuang. Jadilah manusia yang lebih baik. Jadilah manusia yang ikut bersama dengan Yesus menderita. Bukan membuat Yesus menderita dan disalibkan. Tuhan memberkati kita semua.